Halo semua, kamu lagi nonton Layar Motion, tempat kita bahas pelajaran hidup dari Kartun 16. Bayangin deh, kamu lagi senang-senangnya shopping, tiba-tiba dituduh nyuri gara-gara jebakan dari mantan teman sendiri. Di episode kali ini, Caitlin harus ngalamin hal paling memalukan di mall, dijebak nyuri halter top seharga $50 dan sampai di penjara. Sementara itu, Jude malah ngalamin hal absurd, nemuin manekin yang mirip banget sama dirinya, lengkap dengan celana dalam bergambar pisang. Episode ini bakal nunjukin gimana kejujuran, persahabatan, dan sedikit kekonyolan bisa nyatu jadi pembelajaran berharga di tengah hiruk-pikuk mall. 1. Halter top dan tuduhan jahat. Caitlin dan Jen lagi nyobain halter top ungu di Albatross and Finch. Caitlin suka banget tapi harganya $50 terlalu mahal. Mereka nggak sadar Tricia ternyata ada di ruang ganti sebelah dan dengar semua obrolan mereka, termasuk saat Caitlin dan Jen ngomongin dia. Kesal karena dibicarakan di belakang, Tricia pun kepikiran sesuatu. Ia berencana membalas dendam dengan cara yang nggak bakal Caitlin lupakan. Beberapa jam kemudian, saat Caitlin lagi kerja, Tricia datang pura-pura minta maaf dan ngajak dia shopping bareng, katanya punya diskon 21%. Caitlin sempat ragu tapi akhirnya setuju. Di toko, Tricia nunjuk top yang sama dan bilang itu cocok banget buat Caitlin. Saat Caitlin lengah, Tricia diam-diam nyelipin top itu ke dalam tasnya. Begitu mereka keluar, alarm toko bunyi dan Caitlin langsung dituduh mencuri, padahal dia dijebak. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini, kita bisa belajar bahwa ucapan kecil bisa berdampak besar. Caitlin dan Jen mungkin gak bermaksud jahat waktu ngomongin Tricia, tapi kata-kata mereka tetap menyakiti dan akhirnya berbalik jadi masalah besar. Selain itu, episode ini juga ngingetin kita supaya tetap hati-hati dalam mempercayai orang yang pernah bermasalah. Kadang seseorang bisa berpura-pura baik untuk kepentingan tertentu. Intinya, jaga perkataan dan jangan gampang percaya pada permintaan maaf yang datang tiba-tiba. Kejujuran dan kehati-hatian selalu lebih berharga dari sekedar penampilan luar. 2. Teman sejati dan rencana pembelaan. Setelah dituduh mencuri, Caitlin shock dan merasa hancur. Semua orang di mall mulai bergosip, tapi teman-temannya tetap berusaha percaya. Meski Jen sempat sedikit ragu saat Caitlin curhat ke Nikki, ia tanpa sengaja nyebut nama Tricia. Nikki langsung memotong obrolan. Tunggu, Tricia? Dari situ Caitlin baru sadar, cuma Tricia yang cukup licik untuk melakukan semua itu. Nikki pun mulai menyusun rencana. Ia ingin membuktikan kalau Caitlin nggak bersalah dengan cara mencuri rekaman kamera keamanan di Albatross and Finch. Misi mereka sederhana, tapi beresiko, membersihkan nama Caitlin sekaligus mengungkap siapa dalang sebenarnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari segmen ini, kita belajar bahwa teman sejati bukan yang cuma hadir waktu senang, tapi juga berani berdiri di sisi kita saat semua orang meragukan. Meskipun Jen sempat bingung, tapi geng 16 tetap milih percaya sama Caitlin, dan itu menunjukkan arti solidaritas yang sebenarnya. Kadang di dunia nyata pun kita bakal nemuin situasi di mana orang lain cepat menilai tanpa tahu kebenaran. Tapi kalau kita punya teman yang mau bantu nyari kebenaran, bukan cuma ikut ngomongin, itu hal yang langka dan berharga banget. Intinya, persahabatan sejati diuji bukan saat semuanya baik-baik aja, tapi saat kebenaran kita dipertanyakan, dan di situ kita tahu siapa yang benar-benar ada buat kita. 3. Perampokan malam dan penyelamatan. Mereka membagi peran. Nikki mengalihkan perhatian pegawai toko, sementara Caitlin menyelinap untuk mengambil rekaman kamera keamanan. Meski ketahuan dan masuk penjara lagi, misi berhasil. Rekaman diserahkan ke Ron dan Tricia terbukti bersalah. Akibatnya, Caitlin bebas dan dibeli voucher $50 dari toko untuk membeli halter yang diincarnya. Sementara Tricia kena hukuman pelayanan masyarakat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari misi nekat Nikki dan Caitlin, kita bisa belajar bahwa keberanian kadang muncul dari rasa ingin menegakkan keadilan. Mereka tahu tindakannya beresiko, tapi tetap berusaha membuktikan kebenaran, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membersihkan nama baik. Meski sempat tertangkap dan harus masuk penjara mall lagi, hasil akhirnya menunjukkan satu hal penting. Kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya, asal kita berani memperjuangkannya dengan niat yang tulus. Dan dari kejadian ini, Caitlin juga belajar kalau harga sebuah kejujuran jauh lebih berharga dari top seharga $50. Kadang hal yang kita inginkan
pernikahan memang bisa datang, tapi baru setelah kita melewati ujian tentang siapa diri kita sebenarnya. 4. Manekin celana pisang. Sementara itu Jude lagi jalan-jalan di mall dan tiba-tiba nemu sesuatu yang aneh, sebuah manekin yang mirip banget sama dirinya. Ia berdiri lama menatap manekin itu dengan wajah bingung seolah nggak percaya ada kembarannya di etalase toko. Nggak lama Stanley datang dan ngasih tahu kalau ternyata ada versi lain dari manekin itu di toko berbeda, lengkap dengan celana dalam bergambar pisang. Jude langsung panik dan berteriak seperti orang frustasi. Karena penasaran, Jude masuk ke toko itu dan berusaha melepas kepala manekin yang mirip dirinya. Tapi pegawai toko langsung menghentikannya sambil berteriak stop. Akhirnya mereka malah tarik-tarikan kepala manekin, bikin suasana jadi makin absurd dan kocak khas Jude. Going on, nothing gets past me, nothing. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian absurd ini, kita bisa lihat sisi unik Jude yang selalu jujur dengan rasa penasarannya meski sering berujung kacau. Tapi di balik kelucuannya ada pesan penting. Kadang kita terlalu fokus mencari versi diri kita di luar sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Jude panik waktu lihat manekin yang mirip dirinya, seolah takut kehilangan identitas. Padahal nggak perlu repot ngebandingin diri sama kembaran siapapun, entah itu orang lain atau sekadar pantulan aneh di etalase. Intinya, jadi diri sendiri itu jauh lebih penting daripada terus mikirin bagaimana dunia memandang kita. Karena keaslian, sekonyol apapun selalu punya tempatnya sendiri. Akhirnya kebenaran terungkap, Caitlyn bebas dari tuduhan, Tricia dapat hukuman, dan geng 16 makin solid dari sebelumnya. Sementara Jude, ya dia tetap jadi dirinya sendiri, aneh, lucu, tapi tulus banget. Episode ini ngingetin kita satu hal sederhana tapi penting, bahwa kejujuran dan persahabatan sejati selalu bisa ngalahin fitnah, jebakan, dan kesalahpahaman. Dan kadang sedikit kekonyolan juga nggak apa-apa asal kita tetap jadi diri sendiri. Nah, kalau kamu ada di posisi Caitlyn dituduh tanpa bukti, tapi tahu kamu nggak salah, apa yang bakal kamu lakuin? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Have a cracky day! Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kamu suka pembahasan kartun dengan makna hidup kayak gini.